Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والصلاة والسلام على رسول الله القائل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kehadiran kita ke masjid ini pada saat ini adalah untuk menunaikan fardu salat Jumat yang menjadi salat nomor urut pertama di dalam silsilah salat yang dianjurkan untuk berjamaah. Disusun tertib prioritasnya oleh para ulama. Ada 7 tingkatan. Nomor 1, fadilah salat berjamaah adalah salat Jumat. Nomor 2, fadilahnya adalah salat subuh di hari Jumat. Nomor 3, terdapat pada salat subuh selain dari hari Jumat. Yang nomor 4, berjamaah pada salat Isya. Yang nomor 5, berjamaah pada salat Asar. Yang keenam, berjamaah pada salat Zuhur. Yang ketujuh, fadilahnya adalah berjamaah di salat Maghrib. Dan terbukti saking qanaahnya kita terhadap kehidupan akhirat, dari 7 waktu salat ini, kita menjaga prioritas pada nomor 1 dan nomor 7. Jumat berjamaah dan Maghrib berjamaah sebagai peserta jamaah kehormatan di pembukaan dan penutupan. Salat ini menjadi identitas pembeda antara mukmin, kafir, dan munafik. Untuk mukmin dipuji oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Untuk orang kafir memang sudah tidak ada salat untuk mereka. Ada golongan yang satunya, orang-orang munafik. Mereka ini salat. Tapi salat mereka disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka berdiri untuk menunaikan salat, sikap mereka itu malas-malasan. Yura'una an-nasa, mereka perlihatkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di dalam salat itu mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mungkin hanya di waktu takbir-takbir yang mereka diharuskan untuk berucap Allahu Akbar. Orang munafik inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ancamannya dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Banyak orang yang bertanya, kenapa orang yang salat ini masih disifatkan celaka? Dijelaskan sendiri oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Dan karakteristik dari berbahasa, apalagi bahasa Arab, setiap padanan kata itu memberikan makna yang berbeda. Seharusnya di dalam bahasa Indonesia juga demikian. Namun dengan ketidaktelitian kita di dalam berinteraksi dengan bahasa, seringkali maknanya itu menjadi berubah. Baru 2 hari yang lalu saya kritik seorang kawan mengunggah sebuah status, barang siapa di bulan Ramadan ini menjauhkan diri dengan Al-Quran, maka dia sungguh orang yang celaka. Saya bertanya, apa maksud Anda menjauhkan diri dengan Al-Quran? Kalau menjauhkan diri dengan Al-Quran, ada objek lain yang dijauhi dan dia tetap dengan Al-Quran.
Seharusnya menjauhkan diri dari Al-Quran. Dulu dipublikasi ketika seorang tokoh mahasiswa menjadi ketua KNPI, dipecat dipecat sebagai ketua KNPI. Bayangkan, dipecat sebagai ketua KNPI. Setelah dipecat, dia tetap sebagai ketua KNPI. Seharusnya dipecat dari ketua, bukan dipecat sebagai. Kita belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai S3. Tapi ternyata itu hanya tinggal dalam buku dan hanya untuk menulis karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, bahasa sendiri, kaidahnya sendiri. Maka para ulama sangat teliti menjaga bahasa Arab. Allah tidak menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa perbedaannya? Dijawab oleh seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Makna dari alladzina hum an salatihim sahun, alladzina yatrukuna as-salata, alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha tahawunan. Yaitu orang-orang yang menunda pelaksanaan salat dari waktu yang sepatutnya karena menganggap remeh. Selama salat itu masih di dalam waktunya, walaupun pada waktu yang paling akhir. Umpamanya salat zuhur ini berakhir nanti pada sekitar jam 15:40. Kita kerjakan salat zuhur pada jam 14:30. Kita masih masuk di dalam kategori yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan dari sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, ayyul islam ayyu amalin khairun. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus? Apa jawaban Nabi? As-salatu ala waqtiha. Ingat jawaban Nabi, as-salatu ala waqtiha. Bukan as-salatu fi awwali waqtiha, tapi salatu ala waqtiha. Summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, lawistazattuhu lazadani. Kalaulah saya tambahkan lagi pertanyaan kepada Rasulullah, pasti beliau akan tambahkan lagi jawaban-jawaban tersebut. Tapi beliau sudah merasa cukup dengan 3 panduan ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Salah seorang pensyarah hadis Sahih Muslim adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Faman adda salata min baini awwali waqtiha wa qabla akhiri waqtiha faqad adda salata ala waqtiha al-mahdud. Barang siapa yang menunaikan salat sejak dari awal waktu masuknya sampai sebelum keluar waktu salat tersebut, maka sungguh dia telah menunaikan salat dalam waktu yang sepatutnya. Tidak berdosa orang yang salat zuhur jam 3:30, masih ada waktu zuhur. Yang berdosa, yang diancam dalam ayat ini adalah keluar waktu zuhur tersebut, berkumandang azan asar, baru dia salat zuhur. Itu pun belum diancam oleh Allah, kecuali karena ada tambahan keterangan, tahawunan. Dia tunda salat tersebut karena menganggap remeh. Karena ada di antara penundaan salat dan mengeluarkan salat dari waktunya, yang bahkan hukumnya menjadi wajib. Siapa? Seorang dokter sedang di dalam ruang operasi menangani pasien dibedah. Dadanya dibelah, jantungnya dimasukkan ke dalam wadah. Lalu tiba-tiba berkumandang azan zuhur. Apakah dokter ini atas ketaatannya salat di awal waktu, lalu dia pamit pada pasien yang sedang meregang nyawa ini? Ibu, istirahat saja dulu di sini, saya mau salat zuhur berjamaah. Tidak. Tuntaskan tindakan operasi. Sampai waktu zuhur sudah habis, dia tidak boleh pamit. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa adalah perintah yang lain dari Allah Ta'ala. Dia sedang berpindah dari satu perintah Allah kepada perintah Allah yang lain. Tapi betapa banyak di antara kita melihat ada orang yang masih beraktivitas ketika azan berkumandang. Dengan ringannya kita menuding, berapalah bayaranmu sampai engkau tunda salat dari awal waktunya.
Betapa banyak orang yang sedang menjalankan tugas-tugasnya, kita tuding, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat dari awal waktunya. Allah tidak perintahkan kita salat di awal waktu. Allah perintahkan kita salat di dalam waktu secara berjamaah. Di awal waktu hanya bagi orang-orang yang tidak diganggu oleh kesibukan yang lain yang memang masuk dalam kategori perintah Allah. Orang yang sedang nongkrong di warung kopi, mereka yang sedang berdiskusi baca koran yang tidak ada urgensinya sama sekali. Tapi mereka yang sedang bekerja, yang sedang mengajar, yang sedang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang sedang menjalankan perintah Allah, berpindah dari satu perintah Allah kepada perintah Allah yang lain. Ini substansinya. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang menunda dari awal waktunya itu disebut sahun. Maka sahun ini bukan tentang mukmin, sahun ini adalah tentang munafik. Karena kalau sahun di dalam salat itu yang terjadi, maka sungguh Nabi pun pernah lalai di dalam salatnya. Bukankah kita bisa mempraktekkan sujud sahwi itu karena Nabi pernah lupa di dalam salatnya, lalai. Beliau salat asar berjamaah, di 2 rakaat beliau berhenti dan salam. 2 rakaat. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani untuk bertanya dan menggugat. Karena Nabi pembawa syariat. Boleh jadi di saat itu syariatnya sudah berubah dari 4 menjadi 2. Nabi bangkit berdiri berjalan menuju jendela masjid dan memperhatikan aktivitas pasar. Sampai seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan Zulyadain menggugat dengan bahasa yang sangat sopan. Ya Rasulullah, aqusiratis salatu am nusiyat? Apakah salat ini diqasar ataukah ada yang lupa di dalamnya? Tidak disebut apakah Anda mengqasar salat ini atau Anda lupa. Beliau tidak menisbahkan lupa itu kepada Nabi. Walaupun beliau tahu bahwa Nabi yang melakukan. Kenapa? Sopan santun. Seperti sopan santunnya jin pada saat diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jin. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami bangsa jin ini tidak tahu, adakah keburukan yang dimaksudkan terhadap makhluk yang ada di bumi, ataukah Tuhan berkeinginan baik kepada mereka. Ada 2 keinginan, buruk dan baik. Tapi ketika berbicara tentang keinginan buruk, tidak disebut siapa yang berkehendak. Asyarrun urida biman fil ardi, dalam bentuk pasif. Apakah keburukan yang dimaksudkan terhadap makhluk di bumi? Siapa yang bermaksud? Tidak disebutkan. Tapi ketika ada maksud baik, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Tuhan mereka berkeinginan kebaikan kepada mereka. Untuk hal-hal yang baik dinisbahkan kepada Allah, hal-hal yang buruk dinafikan. Ini yang terjadi pada sahabat Nabi. Aqusiratis salatu am nusiyat? Apakah salat ini diqasar ataukah ada yang dilupakan? Beliau tidak menuding. Ya Rasulullah, apakah Anda mengqasar salat ataukah Anda lupa? Ini sopan santun para sahabat. Dijawab oleh Nabi, kullu dzalik lam yakun. Bukan qasar, bukan pula lupa. Tapi kenyataannya Nabi kembali ke tempat salatnya dan melanjutkan sisa 2 rakaat lagi. Maka saat itulah para ulama paham bahwa kata-kata kullun al-hukmu 'alal majmu', bukan al-hukmu 'alal jami'. Nabi katakan bukan lupa dan bukan pula qasar, tapi kenyataannya beliau lupa karena beliau kembali ke tempat salat. Diabadikan oleh Imam Ahmad Damanhur di dalam matan Sulam Munawrak. Al-kullu hukmuna 'alal majmu' ka kullu dzaka laisa dza wuqu'. Hukum itu adalah kullun itu adalah vonis secara kumulatif. Itu yang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kullu bid'atin dhalalatun. Apakah setiap bid'ah, setiap bahagiannya ataukah secara kumulatif rata-rata bid'ah itu sesat? Dari perbedaan makna kata dan cara memahami. Itu yang harus kita lihat bagaimana diskusi para ulama, bukan seperti kita yang serampangan menuduh orang yang berbeda sebagai kelompok yang sesat, hanya bermodal satu hadis saja, kullu bid'atin dhalalatun. Lalu bukankah menuduh sesat orang yang mempraktikkan bid'ah dan menuduh bid'ah orang lain, itu juga bid'ah yang baru. Karena Nabi tidak pernah menuding bid'ah kepada siapapun yang melakukan hal-hal yang baru. Bilal bin Rabah diajarkan kumandang azan oleh Abdullah bin Zaid seperti azan zuhur. Tapi ketika tiba kumandang azan subuh, beliau berimprovisasi untuk menambahkan as-salatu khairum minan naum. Bukankah itu bid'ah? Tidak minta izin kepada Nabi dan tidak bertanya kepada Nabi.
Tapi bid'ah dari Bilal bin Rabah ini disetujui oleh Nabi. Kenapa? Sejalan dengan ruh syariat. Ini hal-hal yang harus kita pahami agar tidak terlalu gampang untuk memvonis sesat dan kafir orang yang berbeda pendapat dengan kita selama mereka mempunyai dalil. Nabi lupa dalam salat, tapi lupa Nabi dalam salat tidak boleh dimasukkan dalam ayat fawailul lil musallin, karena Nabi bukan alladzina hum an salatihim sahun. Karena Nabi hanya sampai pada derajat alladzina hum fi salatihim sahun. Maka digantikan kelalaian itu dengan sujud sahwi. Inilah indahnya bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Maka oleh karena itu, subhanallah, yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, dan itu diabadikan di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah menyatakan dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Khalaqal insana, karena dia yang telah menciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan kepada manusia itu diajarkan keterampilan berbicara. Kita diajarkan, diarahkan oleh Allah agar standar komunikasi dan bahasa kita itu seindah bahasa Al-Quran. Maka diajarkan banyak pujian dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kehidupan mukmin tidak boleh terpisah jauh dari Al-Quran, bukan sekedar tilawah membaca. Orang yang baca-baca Al-Quran khatam setiap hari boleh jadi demikian. Apabila tidak memahami, masih masuk dalam ancaman Allah kepada orang Bani Israel di masa lalu. Mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfarah. Perumpamaan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, dia baca tetapi tidak diamalkan karena tidak dipahami, seperti keledai yang membawa kitab. Kata orang tua kita di Aceh, lagi keledai gulam kitab. Maka kita adakan tadarrus bulan Ramadan. Prinsip tadarrus untuk memahami, bukan sekedar membaca. Maka Allah pertanyakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan makna-makna ayat Al-Quran itu? Ataukah di atas hati mereka sudah terdapat penutupnya? Selama ini yang berkembang di masyarakat kita hanya tilawah, dan kita berbangga, alhamdulillah Ramadan kali ini khatam 3 kali. Padahal dia tidak paham sama sekali. Yang diinginkan adalah tadabbur. Walaupun hanya 3 ayat yang Anda baca, walaupun hanya 2 ayat yang kita baca, tapi kita pahami apa maksudnya, bagaimana tajwidnya. Maka dalam kapasitas itulah barangkali pihak BKM Masjid Baitur Rahman Luxmawe ini melaksanakan kegiatan tadabbur Al-Quran pada 15 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bukan hanya duduk i'tikaf dan tilawah, tetapi duduk i'tikaf dan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diadakan, didaftarkan anak-anak kita agar mereka paham Al-Quran, agar mereka terbuka wawasan, supaya nanti mereka jangan jadi orang yang terlalu gampang memboking surga sebagai kapasitas miliknya, dan orang lain harus beragen melalui mereka. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran itu? Yang terakhir ayat ini ditutup oleh Allah. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka mencegah dari memanfaatkan harta-harta yang bermanfaat. Diberikan tafsir oleh para ulama, itu barang yang biasa dipinjam dalam kehidupan sehari-hari. Pisau, parang, kampak, tongkat, jarum, dan lain sebagainya. Di zaman kita sekarang bertambah jalanan. Maka hari ini kita merasa miris bahwa di Aceh yang bergelar negeri syariat Serambi Mekah ini, jalanan di Aceh itu sempit-sempit. Kenapa sempit? Bukan karena tanahnya tidak luas, tapi yang punya tanah sangat sempit hatinya. Tanah di depan rumahnya luas, tapi dipagar semua agar jalan itu menjadi sempit. Andai kata pagar itu tidak ada, sungguh pemandangan jalan itu terlihat luas. Ketika berselisih dan padat lalu lintas, tanah yang kosong tidak bermanfaat untuk pemiliknya, bisa dimanfaatkan oleh orang yang berlalu lalang di atasnya. Tanahnya tidak berkurang luasnya, manfaat terus bertambah. Sejak dari dunia dia dapatkan pahala sampai di akhirat. Maka kalau hari ini kita bercita-cita besar untuk mewakafkan tanah untuk masjid, saya katakan, justru wakaf tanah untuk jalan lebih besar pahala. Orang yang ke masjid sehari 5 kali, yang di jalan itu 24 jam dalam sehari. Orang yang menuju ke masjid untuk beribadah lewat jalan tersebut. Orang yang bekerja mencari nafkah yang halal berjalan di jalan tersebut. Orang yang menuntut ilmu lewat di jalan tersebut. Sampai pencuri yang sedang berdinas pun jalan di lokasi yang sama. Pahalanya 24 jam.
tapi kita perluas pagar rumah dan kita persempit jalan. Bahkan ada yang jalan di pagar untuk tanah rumahnya. Wa yamna'unal ma'un. Kenapa tidak kita buka ruang untuk mengakses hubungan yang luar biasa ini? Maka kita kagum kepada orang-orang barat dengan semangat non-muslimnya. Mereka sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa pagar terbaik adalah tetangga. Mereka tidak lagi buat pagar di rumahnya. Langsung berhadapan dengan tetangga. Ketika kita umat Islam masih bertahan pada konsep tetangga terbaik adalah pagar. Maka ada orang yang bahkan pondasi rumah belum digali, pagar sudah selesai. Kita berbangga-bangga dengan hebatnya pagar. Ini umat Islam yang tidak diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan kehidupan ini mendatangkan al-ma'un. Banyak manfaat dari hal-hal sederhana yang kita miliki dan mudah-mudahan itu menjadi tiket kita menuju surga nantinya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi inspirasi. Di bulan Ramadan ini kita mulai membaca dan meneliti Al-Quran. Kita lanjutkan setelah Ramadan. Agar kehidupan kita tidak menjadi seorang pribadi yang Ramadhani. Tetapi menjadi seorang muslim yang Rabbani. Bukan beribadah berhubung karena sedang Ramadan saja. Tapi dia beribadah karena dia merasa sebagai hamba Tuhannya setiap hari, setiap saat. Sampai dia mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menemui. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian barangkali sekedar untuk khatib dapat berbagi dan menyempurnakan untayan kajian-kajian kita yang dimulai sejak dari tadi malam selepas Isya dari penjelasan sederhana tentang surat Al-Ma'un. Baru surat itu surat saja kita perlu waktu sekitar 12 jam untuk menuntaskannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم